Baik, sekarang sudah di Yosua pasal 9. Judul perikopnya akal orang Gibeon ya. Jadi Yosua menyerang raja-raja di sebelah selatan, Saudara ya. Dan kita masuk Yosua pasal yang ke-9 sekarang. Ya, ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris dan orang Hewi, juga orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Nah, kita lihat di sini ya, kalau cuma Yosua berperang satu kota demi satu kota mungkin bisa menang. Karena ya hanya sedikit ya. Lalu raja-raja itu berpikir ya, ketika mereka mendengar Yosua mulai mengalahkan kota Ai, kota Yeriko juga dikuasai. Ya, mereka mulai berpikir, waduh, nggak bisa dibiarkan ini orang Israel. Maka kita harus bersatu. Jadi ketika raja-raja itu mendengar ya, raja-raja yang berada di sebelah barat sungai Yordan, ya mereka yang ada di pegunungan, di daerah bukit dan juga di sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja bersatu mereka, orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Ya, bergabunglah mereka menjadi seia sekata. Tiba-tiba mereka bersama-sama ya dengan tujuan untuk memerangi Yosua dan semua orang Israel agar mereka kalah, Saudara. Tetapi dikatakan ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, ya maka mereka pun bertindak dengan memakai akal ya. Jadi mereka pikir, wah kemarin Yosua mengalahkan kota Ai dengan ya strategi bagaimana mengepung dari depan, dari belakang. Dia juga mengalahkan Yeriko hanya dengan tiupan sangkakala ya, dan mereka tuh berpikir bahwa ya itu semua adalah akal-akalan atau kepintarannya Yosua dan bangsa Israel, sehingga juga mereka itu ya mencoba untuk bertindak dengan memakai akal mereka. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung dan buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek-robek ya dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk ya yang ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk juga dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka itu telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya ya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh. Maka sekarang ya ikatlah perjanjian dengan kami. Ya, tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Ia tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh. Hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Hesibon, dan Og Raja Basan yang diam di Asjedot. Jadi saudara ya, ketika berita-berita tentang kemenangan ya dari orang Israel ini mulai menyebar, semua mendengar. Ya, lalu orang Israel ini ya dipikir mereka tuh dengan strategi yang mereka luar biasa, mereka akhirnya bisa mengalahkan ya, dan akhirnya kita tahu raja-raja di wilayah itu mulai bersatu untuk melawan mereka. Dan tidak langsung mereka melawan, tetapi mereka pakai strategi ya, akal-akalan. Ya, salah satu adalah orang Gibeon, mereka memakai cara penipuan, menyamar sebagai pengemis ya, membawa karung yang tua-tua, mereka seolah-olah orang yang dalam perjalanan yang sudah compang-camping, pakai kasut yang tua, bahkan roti yang kering-kering yang sudah nggak bisa dimakan. Lalu ya mereka berkata, kita bisa memperkirakan ya di sini bahwa dengan cara itu Yosua akan tertipu ya, dan mereka bisa memperoleh kemenangan. Ya, dan dikatakan di sana ya supaya terlindung dari tekanan-tekanan ini ya, mereka akhirnya melakukan cara-cara yang ya
salah dengan cara penipuan saudara ya. Jadi saudara, memang kita ini mungkin bisa memperkirakan munculnya perlawanan yang sama ketika kita mentaati perintah-perintah Allah. Dan supaya kita terlindung dari setiap tipuan, malapetaka atau apapun, maka kita harus benar-benar bersandar kepada Tuhan ya. Dan Allah itu pasti akan memberi kita kekuatan untuk menahan tekanan-tekanan ataupun tipuan-tipuan seperti apapun ya. Maka hikmat Tuhan itu akan menolong kita. Bagi saudara yang berusaha, bekerja, ada begitu banyak cara orang mau menipu kita. Ada begitu banyak cara-cara yang jahat dipakai orang untuk ya mengkamiri atau merusak pelayanan kita, keluarga kita. Tetapi kita harus bersandar kepada Tuhan supaya Tuhan itu memberitahukan semuanya kepada kita saudara ya. Dan pada waktu pemimpin-pemimpin Israel memeriksa perbekalan bangsa Gideon, mereka melihat roti yang sudah basi, yang sudah kering berjamur ya. Kalau kita lihat di sana nanti ya, bahkan kantong-kantong yang sudah tua yang mereka pakai ya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-9 tadi jawab mereka kepada Yosua, ya kami ini datang dari negeri yang sangat jauh. Hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia ya. Jadi jahat sekali mereka menipu. Bahkan mereka membawa nama Tuhan. Mereka berkata karena mereka mendengar bahwa Tuhan menyertai Yosua, sehingga mereka itu datang kepada Yosua ya. Dan dikatakan di sana ayat 11, sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkata kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat perjalanan mendapatkan kamu. Tapi sekarang lihatlah telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah sekarang sudah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami semuanya telah buruk ya, karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu ya, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Ya hati-hati saudara ya, sekarang itu banyak orang dengan motivasi jahat ya datang mendekati kita. Mungkin dengan cara yang halus yang akhirnya membuat hati kita terperangkap. Kita perlu meminta petunjuk Tuhan dan hikmat Tuhan. Kita harus punya roh penimbang, karena banyak orang itu datang dengan berbagai cara, berbagai alasan, motivasi. Kita nggak tahu ini niatnya baik atau jahat. Ada orang yang datang pertama kali ya memberi kita hadiah, memberi kita yang manis-manis, ya mengagung-agungkan kita, memberi pemberian yang baik, ternyata di belakang malah menusuk kita. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Ya mereka datang seolah-olah berkata mereka pengemis, dan mereka meminta ya untuk Yosua bersumpah, mengikat sumpah untuk tidak menyerbu mereka dan tidak menyerang mereka saudara ya. Dan Yosua tidak meminta kepada Tuhan petunjuk. Pada waktu itu pemimpin-pemimpin Israel langsung memeriksa perbekalan orang Gibeon. Ya, mereka melihat roti yang sudah basi, yang sudah berjamur, kantong-kantong anggur yang sudah tua, pakaian sandal mereka yang sudah sobek. Dan akhirnya mereka tidak meminta bertanya kepada Tuhan, langsung mereka mengikat perjanjian dan bersumpah. Ya. Tapi mereka tidak mengetahui bahwa ini hanya tipuan belaka saudara ya. Setelah perjanjian dibuat dan ya semua fakta disahkan, barulah muncul fakta-fakta bahwa ternyata pemimpin-pemimpin Israel sudah tertipu. Hati-hati, jangan percaya kepada orang-orang yang bermanis mulut di depan kita. Orang-orang yang berniat jahat, entah apapun tuh niatnya, tapi kita percaya kalau kita ini berdoa, minta petunjuk Tuhan, tidak gegabah langsung menghakimi dan langsung membuat perjanjian, langsung percaya begitu saja ya. Dan akhirnya dikatakan di sana mereka semua tertipu. Tapi buat apa? Surat sudah dibuat, fakta sudah disahkan. Dan akhirnya pemimpin Israel sudah tertipu. Allah secara jelas sudah menginstruksikan kepada Israel
untuk tidak membuat perjanjian dengan penduduk Kanaan. Ya, dari awal Tuhan sudah berkata jangan membuat perjanjian apapun dengan orang-orang Kanaan itu. Ya, sebagai seorang ahli strategi, Yosua itu cukup mengerti untuk lebih dahulu bertanya kepada Tuhan sebelum memimpin pasukannya ya memasuki medan perang. Tetapi perjanjian damai itu kelihatannya tidak ada salahnya, karena itu Yosua dan para pemimpin Israel mengambil keputusan sendiri sehingga mereka langsung saja setuju dan membuat perjanjian itu dan tidak meminta petunjuk Allah. Buru-buru mereka maju dengan rencana mereka sendiri. Ya, mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang marah dan aliansi yang sangat buruk. Ya, sekali lagi saudara, mereka sudah lupa untuk datang kepada Tuhan. Ya, tetapi betapa seringnya saudara kita juga melakukan hal-hal yang seperti ini dalam segala hal. Sekalipun itu perkara kecil yang kita anggap sepele, libatkan Tuhan, tanya Tuhan, datang pada Tuhan, jangan pernah memutuskan apapun sendiri. Ya, sehingga kita ini bisa tidak terjebak, tidak tertipu. Ya, karena banyak orang yang bermulut manis saudara, sehingga ya kita bisa tertipu. Dan dikatakan di sana setelah lewat 3 hari saudara, ya sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat dengan mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, ya Beerot dan Kiryat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Gak bisa dilanggar, sumpah itu sudah terlanjur. Ya, sekalipun itu hanya tipuan, tapi itu sumpah yang mereka ikat dengan nama Tuhan. Ya, lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah mereka pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, ya kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Ya saudara, dan ayat yang ke-20 di sana dikatakan beginilah akan kita perlakukan mereka, biarkanlah mereka hidup supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. 21 lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu, tukang timba air, dan segenap umat seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami? Oleh sebab itu terkutuklah kamu, dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu, tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu, itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Mereka menipu karena mereka memang sudah mendengar bahwa Allah menyerahkan negeri itu kepada bangsa Israel dan semua penduduknya harus ditumpas. Tapi karena Yosua tidak bertanya pada Tuhan, mereka melakukan sebuah kesalahan. Ya, akhirnya mereka terjebak dengan sumpahnya dan tidak bisa membunuh ya orang-orang yang ada di situ saudara. Ya, maka ayat 25, maka sekarang kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka, dilepaskannya lah mereka dari tangan orang-orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu, tukang timba air untuk umat itu dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Kita lihat di sana saudara, ya Yosua dan para penasehatnya sudah melakukan kesalahan. Ya, tetapi karena mereka terlanjur bersumpah untuk melindungi orang-orang Gibeon, mereka akan menepati janji mereka sebab sumpah itu diucapkan atas nama Allah. Ya, tipu daya orang Gibeon ya tidak dengan serta-merta membatalkan sumpah tersebut. Allah memerintahkan supaya sumpah janji ditepati.
Ya, dan melanggar sumpah itu adalah hal yang serius. Hal ini mendorong kita semua harus tanggap, saudara. Jangan anggap enteng, makanya jangan bersumpah. Ya, Tuhan itu sangat serius dengan sumpah. Kalau orang bersumpah itu tidak boleh dilanggar. Bayangkan, sedangkan ini yang penipuan. Terpaksa Yosua dan seluruh bangsa Israel nggak boleh bunuh. Kenapa? Mereka sudah bersumpah demi nama Allah. Ya, bahkan mereka pun akan kena kutuk kalau mereka melanggar sumpah itu. Terjebak dengan sumpah, makanya firman Tuhan berkata, jangan bersumpah, katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Sebab lain daripada itu dari iblis. Jangan gampang-gampang bersumpah, saudara ya. Apalagi membawa nama Tuhan. Ya, supaya kita tidak terjebak dengan perkataan kita, dan itu menjadi sebuah kesalahan. Kita lanjutkan sekarang Yosua pasal yang ke-10, pertempuran dekat Gibeon. Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Ya, pasal yang ke-10 ayat 1. Setelah terdengar oleh Adoni Sedek raja Yerusalem bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, ya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah, ya, ayat 2, maka sangat takutlah orang sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Ya, sebab itu Adonisedek raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham raja Hebron, kepada Piream raja Yarmut, dan kepada Yafia, ya, raja Lakis, dan kepada Debir raja Eglon, mengatakan ayat 4, datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Saudara, ya, kita melihat di sini ya bagaimana akhirnya ya bangsa-bangsa di sekitar Kanaan mulai ditaklukkan, ya, sehingga pada waktu itu terdengarlah kabar ya bahwa Yosua melakukan hal yang besar. Bahkan ya, kota Gibeon itu adalah kota yang besar dan isinya adalah para pahlawan. Tapi pada akhirnya mereka takut dengan bangsa Israel, sehingga raja-raja di sekelilingnya menjadi gemetar, termasuk Adonisedek, ya, raja Yerusalem. Dia akhirnya mengumpulkan semua raja-raja yang lain, ya, untuk mengadakan aliansi dengan raja-raja musuh dari selatan sebenarnya, untuk membantu Yosua dan pasukannya, karena musuh-musuh itu bersatu untuk menyerang Gibeon. Dan kita lihat di sini, saudara, ya, Allah menyertai Yosua dan bangsa Israel sehingga membuat semua raja-raja gemetar terhadap mereka. Ayat yang kelima dikatakan, lalu ya kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan juga Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, janganlah ya menarik, dikatakan, negerimu daripada hamba-hambamu ini. Ya, jadi orang Gibeon datang memohon kepada Yosua, ya. Mereka berkata, janganlah menarik ya tanganmu daripada hamba-hambamu ini, datanglah dengan segera ya kepada kami untuk melepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung untuk melawan kami. Ya, orang Gibeon yang tadi sudah menipu Yosua dan para tua-tua diserbu oleh raja-raja orang Amori, saudara. Ya, karena mereka melihat bahwa Gibeon bekerja sama dan mengikatkan perjanjian dengan Yosua sehingga Gibeon diluputkan. Mereka adalah kota yang berkubu dengan isinya para pahlawan semua.
Tetapi karena sumpah yang mereka lakukan dengan Yosua, akhirnya mereka tidak dibunuh. Lalu raja-raja sekitar menjadi iri hati. Kenapa mereka bersekongkol dengan Yosua? Mengadakan ya persepakatan, bahkan ya mengikat sumpah, dan akhirnya mereka menyerang Gibeon. Raja Gibeon meminta bantuan kepada Yosua. Dia berkata, "Janganlah engkau menarik tanganmu daripada kami hamba-hambamu. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskan kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami." Lalu ayat yang ketujuh berkata, "Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau." Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Ayat 10, "Dan Tuhan mengacaukan mereka dengan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel, ya, dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Kita melihat Tuhan menyertai Yosua, ya, ketika melawan raja-raja yang mengepung orang Gibeon. Dan mereka terpukul kalah bahkan mati karena Tuhan menurunkan hujan batu-batu besar dari langit. Aliansi raja-raja musuh dari selatan sebenarnya membantu Yosua dan pasukannya. Kenapa saudara? Karena musuh-musuh itu bersatu dan menyerang Gibeon. Yosua tidak perlu lagi membuang-buang waktu atau dana bahkan tenaga untuk melakukan ya serangan terpisah terhadap setiap kota berkubu yang diwakili di dalam ya koalisi yang sudah Tuhan tetapkan untuk Yosua binasakan. Ya, tetapi dikatakan di sana ya Yosua dengan penuh keyakinan melawan semua mereka, mengalahkan mereka dalam satu pertempuran karena Allah yang memberikan dia kemenangan. Jadi ya baik bagi Yosua dan orang Israel ketika raja-raja itu membentuk sebuah aliansi atau satu kesatuan. Ya, sehingga Yosua dan orang Israel tidak perlu memasuki kota-kota mereka satu-satu, tapi langsung secara bersamaan mereka dibinasakan. Bahkan Tuhan menurunkan hujan batu-batu besar dari langit sehingga jumlah mereka itu mati banyak sekali. Ya, kita melihat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Ya, dan kita melihat di sana bagaimana ya respon Yosua menunjukkan bagaimana integritasnya dan imannya kepada Tuhan. Ya, setelah diperdaya oleh orang-orang Gibeon, Yosua dan para pemimpin Israel tetap masih bisa saja menolong Gibeon. Mereka tidak berlambat-lambat untuk menolong saudara dalam upaya untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak berlambat-lambat, sebaliknya Yosua dan pasukannya segera merespon permintaan tolong orang-orang Gibeon. Ya, bahkan kita melihat di sini saudara. Ya, kalau kita sendiri mengalami hal yang sama, misalnya kita ditipu sama orang, saudara ya. Lalu orang itu meminta pertolongan kepada kita, dia sudah merugikan kita. Yosua baru saja ditipu oleh orang Gibeon, ya, dengan bersumpah atas nama Allah di atas kepala mereka. Ya, tiba-tiba orang Gibeon meminta tolong karena mereka diserbu. Kira-kira saudara kalau kita jadi Yosua, apa yang kita lakukan? Biarin aja mereka mati. Beneran, kita nggak usah dibunuh sama orang lain. Ya, tetapi Yosua tidak melakukan hal itu. Dia tahu ya semua masuk dalam rencana Tuhan, bahkan Tuhan izinkan aliansi dari raja-raja di sekeliling ya Kanaan itu membentuk satu kesatuan sehingga mereka maju berperang melawan ya Gibeon dan akhirnya berhadapan dengan orang Israel, dan Tuhan memberikan mereka kemenangan luar biasa. Sehingga di sini kita melihat saudara, ya Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Israel.
ya Yosua segera bergerak. Tuhan berkata kepada Yosua ya pada ayat yang ke-8, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Wow, kalau Tuhan yang berkata itu benar-benar terjadi. Ayat 9, lalu Yosua menyeberang ya, lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman. Bergerak maju dari Gilgal dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar dan memukul orang mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Ya, dan dikatakan sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, ya, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu yang besar dari langit sampai ya akhirnya mereka mati terbunuh. Bahkan jumlah yang terbunuh itu lebih banyak yang ketiban batu dari langit daripada yang dibunuh dengan pedang. Saudara, kita percaya di sini kita melihat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah salah, rancangannya tidak pernah gagal. Karena itu bagian kita adalah tetap percaya bahwa Tuhan itu mendatangkan kemenangan. Asal kita tunduk dan bergerak sesuai dengan arahannya Tuhan. Ya, dan kita melihat di sana ya akhirnya saudara Tuhan memberi kemenangan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ya, ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ketika mereka mendapatkan kemenangan, Yosua ya berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ya, ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Ya, matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Ya, ayat 15, kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Saudara, kalau kita melihat di sini ya, akhirnya Yosua berdoa kepada Tuhan ya untuk ya Tuhan menunjukkan mengelilingi matahari. Ya, mengelilingi matahari. Ya, namun kita lihat di sini dalam terminologinya dipakai dalam Alkitab, Yosua tidak boleh membuat kita meragukan mujizat itu. Bagaimanapun juga kita tidak bingung ya kalau ada orang memberitahu kita bahwa matahari terbit atau terbenam. Intinya adalah bahwa siang hari diperpanjang waktunya. Ya, bukan bahwa Allah memakai metode tertentu untuk membuat siang lebih panjang, siang hari lebih panjang. Ya, jadi ada dua penjelasan yang diberikan mengenai bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Pertama, melambatnya rotasi normal bumi memberikan Yosua lebih banyak waktu, seperti yang rupanya ditunjukkan oleh bahasa Ibrani asli. Ya, suatu pembelokan yang tidak biasa terjadi dari cahaya matahari membuat siang menjadi lebih panjang waktunya. Apapun metode yang dipilih Allah, ya Alkitab jelas menyebutkan bahwa siang hari diperpanjang oleh mujizat dan bahwa intervensi Allah mengubah haluan pertempuran bagi kemenangan umatnya. Ya, kita lihat di situ saudara, Tuhan itu maha melakukan segala sesuatu. Ya, dan di sini dikatakan bahwa ya matahari berhenti. Sebenarnya matahari memang berhenti, ya, dan bumilah yang berputar, ya, mengelilingi matahari. Tetapi di sana dikatakan hari menjadi lebih panjang, saudara, ya, untuk memberikan kepada Yosua waktu berperang di siang hari. Tuhan melakukan perpanjangan waktu siang hari. Dia Tuhan, dia yang mengatur semua.
rotasi bumi, dia yang mengatur semua, ya. Cakrawala, dia berhak dan dia sanggup melakukan itu. Ya, tidak perlu kita bertanya bagaimana kalau Alkitab mencatat itu terjadi. Sehingga Yosua bisa berperang pada siang hari yang lebih lama dikatakan, dan disitulah kita melihat ya Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia sehingga Yosua dapat berperang di siang hari, ya, dan akhirnya dia berhasil mengalahkan ya musuh-musuhnya itu ketika dia berperang. Ya, dikatakan matahari tidak bergerak di tengah langit, ya, dan lambat-lambat terbenam, kira-kira sehari penuh. Dan belum pernah ada hari seperti itu, kata Alkitab, dan di mana Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang mengatur semuanya. Ya, kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Mungkin kalau malam ya dia akan sulit berperang karena nggak kelihatan, apalagi zaman dulu memang belum ada lampu. Jadi Tuhan memperpanjang hari mendengarkan Yosua. Jadi matahari tetap di situ, tidak terbenam. Ya, kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya itu akhirnya pulang ke Gilgal setelah mereka menang. Ya, dan dikatakan tadi di sana demikian tertulis dalam kitab orang jujur. Juga disebutkan ini dalam 2 Samuel 1, kalau saudara lihat 18 ada kemungkinan ya kitab orang jujur ini adalah kumpulan peristiwa-peristiwa sejarah yang diubah menjadi nyanyian. Banyak bagian dalam Alkitab berisi kutipan-kutipan dari kitab-kitab ya, dan juga lagu-lagu saudara ya. Dan ya puisi-puisi atau materi-materi lisan yang tertulis dari kitab-kitab sebelumnya, karena Allah membimbing penulis kitab ini untuk memberi ya dan memilih materi ini, dan pesannya mengandung otoritas Allah. Jadi ya mungkin itu adalah satu kumpulan tentang peristiwa-peristiwa, keajaiban-keajaiban yang tertulis ya, disebut kitab orang jujur ya. Itu adalah sebuah kitab yang mungkin adalah kitab sejarah pada zaman itu saudara ya. Dan dikatakan di sana ya, akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Israel ya. Dan mereka melihat bahwa memang peperangan ini adalah peperangan yang dipimpin oleh Tuhan. Dan dikatakan di sana ya, ketika itu Tuhan melihat bahwa Yosua membutuhkan siang lebih lama sehingga Tuhan mendengarkan doanya untuk dia boleh berperang di siang hari, mengalahkan musuh-musuhnya. Ayat 16, kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Ya, ingat ya raja-raja yang melakukan kerjasama untuk menyerang Yosua, akhirnya mereka kalah dan mereka lari. Ya, 5 orang raja itu. Mereka bersembunyi dalam gua di Makeda. Kepada Yosua dikabarkan demikian, kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Tetapi janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka sampai mereka dihancurkan sama sekali, beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota yang diperkuat. 21 pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawalah kepadaku. Dilakukan oranglah demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua dan dibawa pada Yosua ya. Yaitu mereka itu siapa yang kita tahu di sana kemarin, yaitu Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, ya Raja Lakis dan juga Raja Eglon.
Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, "Marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja itu." Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi." Sesudah itu Yosua membunuh pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Ya, kita melihat di sini saudara kenal Allah, dan mereka pasti akan membunuh orang Israel kalau orang Israel tidak berperang melawan mereka. Dan Tuhanlah yang memberikan kemenangan, Tuhan yang menggantikan orang Israel untuk berperang. Ya, dan Yosua berkata, "Jangan takut, sebab Tuhan akan memberikan engkau kemenangan, dan seperti itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuh-musuhmu yang berperang melawan engkau." Ya, lalu Yosua menyuruh semua prajurit itu menaruh kaki pada tengkuk ya raja-raja itu, saudara ya. Itu adalah tawanan militer yang lazim di timur. Ya, dekat ya timur dekat kuno. Tindakan ini melambangkan denominasi ya pihak yang memang atas tawanan-tawanannya raja-raja yang sombong. Ya, ini mereka sangat menyombongkan diri dengan kekuatan mereka. Sekarang seluruh Israel bisa melihat bahwa Allah lebih unggul dari semua pasukan yang terkuat sekalipun yang ada di bumi. Ya, itu mereka jadi tawanan perang. Raja-rajanya yang ditawan. Lalu direndahkan Tuhan karena mereka itu sombong dan angkuh. Ya, bahkan menyamai diri dengan Tuhan sehingga Tuhan izinkan Israel yang begitu kecil menaklukkan raja-raja itu. Dan disuruh taruh ya kaki para prajurit di atas tengkuk kepala mereka. Dan disitulah dikatakan bahwa dari situ ya semua orang melihat bahwa Tuhan yang memberikan pertolongan dan kemenangan. Ya, dan kita melihat di situ saudara, dengan pertolongan Allah Israel memenangkan pertempuran melawan gabungan ya 5 pasukan Amori. Kemenangan seperti itu adalah bagian ya yang kita lihat dari pekerjaan Allah saudara. Itu tidak mungkin. Mereka itu bergabung 5 ya kota-kota besar, raja-raja besar dari orang Amori untuk mengalahkan Israel. Tetapi kalau Israel dapat mengalahkan mereka itu hanya karena mujizat dan campur tangan Tuhan. Kita belajar malam hari ini bahwa sungguh kemenangan itu datang dari Tuhan, bukan karena kekuatan gagah kita, tapi hanya karena Tuhan. Karena itu biarlah kita tetap percaya, menaruh harapan kita pada Tuhan, percaya bahwa kemenangan akan Tuhan berikan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa sama-sama merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami melihat Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu melakukan segala perkara, bahkan kemenangan demi kemenangan boleh diraih karena Tuhan beserta. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu saudara, turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.